Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Jo di Jo Official, sebuah channel yang akan berbicara tentang edukasi dan informasi tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini aku masih akan berbicara seputar dunia novel dan juga menjadi seorang penulis. Ada beberapa pertanyaan yang bertanya, berapa sih kira-kira pendapatan seorang penulis gitu ya? Dan apakah bisa untuk digunakan sebagai pekerjaan tetap gitu. Oke, aku akan jawab pertanyaan ini. Estimasi pendapatan sebagai seorang penulis apakah itu besar atau tidak, itu adalah terserah kalian, bagaimana kalian ini ya mengartikannya, karena memang pendapatan orang tuh beda-beda, masing-masing itu beda-beda, apakah itu besar kecilnya itu kan beda-beda ya, relatif gitu, tergantung kebutuhan masing-masing orang itu sendiri. Kalau menurut aku sendiri sih, seorang penulis itu memang pendapatannya kan nggak tetap ya seperti orang pekerja di kantoran, tapi menurutku cukup worth it gitu ya. Jadi bagaimana skema pendapatannya? Baik, mari kita analisis apakah pendapatan seorang penulis itu layak apa enggak ya. Jadi gini ya, seorang penulis itu dia itu kan beda ya sama pekerja kantoran gitu. Jadi dia tergantung kerajinan dia sendiri. Apakah dia itu rajin atau enggak membuat tulisan. Semakin dia rajin buat tulisan, maka pendapatannya akan semakin banyak. Apalagi kalau dia ikutnya di lebih dari satu platform menulis ya. Ini saya berbicara tentang platform menulis online. Jadi bukan penulis yang menerbitkan buku secara cetak ya. Jadi ini adalah penulis-penulis yang berkecimpung di media platform online ya. Jadi gini, biasanya rata-rata satu platform online untuk satu judul novel itu biasanya dia satu bulannya mendapatkan sekitar 150 sampai 200 dolar ya. Nanti kalian konversikan sendiri berapa satu dolarnya, berapa ribu ya, 15.000 mungkin ya, atau 14.000 ya. Dan jadi kalau misalnya dikonversikan dengan rupiah, mungkin satu bulan itu sekitar 2 jutaan ya. Nah, itu baru satu judul ya. Tapi kalau misalnya si penulis ini membuat 2 atau sampai 3 judul dalam satu bulan, kalian bisa hitung sendiri. Dan itu belum termasuk penghasilan dari koin. Biasanya kalau sebuah novel itu rame, biasanya dia dikunci dengan koin ya. Jadi kalau pembaca ingin membaca episode lanjutannya, maka dia harus beli koin untuk membuka kunci novel tersebut ya. Dan itu adalah pendapatan yang lumayan juga ya. Kalau udah dikunci koin tuh, wah lumayan tuh ya. Dan ada lagi bonus-bonus yang lain ya. Jadi kalau kalian misalnya membuat novel baru dan dikontrak, itu ada pendapatan lain. Jadi tiap platform beda-beda ya. Kalau di platform A, B, C itu beda-beda ya. Tapi kalau menurut pengalaman aku sendiri yang di platform Starry itu kita dapat 50 dolar. Beda lagi mungkin nanti di platform lain pasti beda lagi ya. Terus dan setiap kalian menamatkan novel kalian itu juga tergantung. Itu platformnya, tiap platform juga beda-beda ya. Kalau di Starry sendiri aku mendapat 500 dolar karena aku menyelesaikan 300.000 kata. Dan 300.000 kata itu tentu bukan waktu yang sebentar, karena pendapatan dari penulis novel online ini ya, ini kita harus harus telaten gitu. Nggak bisa kita instan maunya langsung besar, nggak bisa. Jadi ini adalah suatu proses. Dan itu baru satu novel ya. Jadi kalau kalian misalnya aktif dan memutuskan sebagai penulis novel online sebagai sebagai pekerjaan utama, tentu hasilnya akan lebih besar lagi ya. Karena gue sendiri kan ini sampingan aja ya, karena aku juga punya kerjaan tetap di luar. Jadi menulis novel ini salah satu hobi aja yang bisa menghasilkan duit gitu aja sih ya. Jadi kalau kalian memutuskan sebagai penulis novel online secara full time, pasti hasilnya lebih mantap lagi. Karena apa? Yang pertama, karena kalian punya waktu yang penuh, dalam sehari penuh itu bisa menulis novel ya. Aku aja yang sambilan kerja aja
sehari itu bisa nulis sampai dengan mungkin estimasinya sampai 5.000 kataan ya, 5.000 kata, karena 5.000 kata ini dibagi dua menjadi 2 episode gitu. Itu yang waktunya terbatas kayak aku nih ya. Tapi buat kalian yang mungkin lebih banyak waktunya, kalian bisa nulis full time. Kalian bisa nulis 3-4 novel dalam sehari ya. Maksudnya 3 episode ya, di 4 judul yang berbeda. Dan itu apabila dikontrak di platform novel yang beda-beda, pasti hasilnya lumayan banget ya. Sebulannya kalian bisa dapat sekitar belasan juta ya. Apalagi kalau novel kalian tuh booming, pasti hasilnya akan lebih besar lagi. Jadi berapa dong? Jadi gini ya. Jadi bonus itu, ini aku bicara di Steri ya. Itu ada bonus kita kontrak, bonus kontrak, ada juga bonus bulanan, dan ada juga bonus kita saat menamatkan novel kita. Itu ya. Itu untuk 1 judul novel saja. Karena di Steri ini modelnya kita nggak boleh nulis double. Jadi apabila kita sudah dikontrak 1 judul ya, nanti kalau kita mau nulis lagi ya harus selesai kontrak yang novel yang pertama ini dulu ya. Jadi nggak bisa kita bebarengan 2 novel sekaligus, nggak bisa ya. Kecuali kalau di Noveltoon. Kalau di Noveltoon bisa ya. Tapi ada plus minusnya nih ya. Kalau secara pendapatan sih di Steri lebih oke kalau menurut aku. Ya, kalau di Vizo aku belum terlalu paham ya tentang Vizo ya. Tapi kurasa di Vizo ini hampir sama dengan di Steri gitu ya. Jadi ada bonus kontrak, ada bonus bulanan juga atau ongoing ya, dibilangnya ongoing, terus juga ada bonus tamat itu ya, itu pasti ada. Untuk kisaran pendapatannya pun kalau di Steri menurutku yang lebih baik di Steri, tapi kalau di Noveltoon itu sebenarnya bagus juga, cuman dia ada sistem ininya ya, sistem tingkatan level-level gitu ya, dan mungkin itu agak menyulitkan kalau menurut aku sih secara pribadi. Jadi kalian terserah ya, boleh pilih mana aja platform yang kalian anggap paling mudah, paling baik, paling gede cuannya. Itu yang jelas silakan kalian bandingkan sendiri. Yang jelas sebagai penulis novel online itu pasti dapat cuannya. Sebetulnya kan awalnya kita pikir ini adalah hobi, nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau itu menghasilkan uang, why not? Mengapa nggak gitu loh ya? Karena itu suatu nilai tambah kan ya, nilai value-nya akan beda gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Oke, nanti kalau kalian ingin info-info yang lebih lengkap, info-info yang lebih jelas, boleh deh kalian nanti DM aku di IG ya. Dan aku insya Allah akan jawab sebisa aku ya. Yang jelas tetap semangat menulis novel ya, walaupun kadang-kadang zonk juga, tapi it's okay. Ini adalah namanya juga berjuang menulis novel tuh. Pokoknya tetap semangat aja ya. Silakan kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.